mau tahu urutannya. Urutan pemakaian. Yes, untuk kulit kering gimana? Oh. Untuk kulit berminyak gimana? Untuk kulit Perawatan dokter. perawatan dokter. Ya, kulit perawatan dokter itu penanganannya khusus. Bukan begitu Ibu Yes. Dian? Ya kan? Yes. Ah. Benar. Jangan harap kulit perawatan dokter kok gampangkan ya. Daily makeup dan makeup wedding Oh, beda khususnya, banget. apalagi makeup wedding tendaan, itu pertama skin prep-nya beda, complexionnya juga beda, Benar. racikan foundationnya juga beda. Bener banget. Kan nggak mungkin kan kita daily makeup tiba-tiba pakai foundation cor beton. Ya nggak mungkin. Apalagi kalau setting spray matte bisa dipakai di awal makeup fix. Kalian kemakan iklan. Hari ini kita mau bahas tentang semprot-semprot. Yes, karena produk semprot-semprot itu ternyata banyak banget macamnya. Betul. Jadi kalau kamu apply produk semprot-semprot kok asal, ya jangan harap makeupmu bisa awet. Iya kan? Dan ternyata produk semprot-semprot ini udah kita kelompokin nih, produk di depan sini. Ini apa? Face mist, Ini? priming water spray, Ini? serum spray, Ini? setting spray, Ini? fixing spray. Ini? Orang ngerti. Ini adalah retoucher spray. Retoucher spray, Ya. bukan? Bahkan ada 6 kelompok ya ternyata ya. Tapi kita garis besarin aja karena di sini produknya kan banyak banget. Kita garis besarin ada 5 kelompok. Ya nanti kita akan bahas satu-satu. Oke. Wis, Kita mulai dari face mist. Oke, apa Jadi- sebenarnya fungsi face Ya. mist? Kalau face mist itu dilihat dari tekstur produknya, ya pasti air atau yang aku sebut selalu kalau di kelasku aku sebut water base. Ya. Kalau produk water base atau bahan dasarnya air dan dia kalau dilihat formulanya nggak ada minyaknya, kayak cuman air doang. Yang kalau face mist ini memang dia bukan untuk untuk sebagai pertama kali mau mulai makeup disemprot untuk melembabkan, bukan sih Untuk menurutku. melembabkan enggak? Kalau menurutku hanya untuk bisa nge-refresh. Nge-refreshing. Nge-refresh. Alias menyegarkan. Bener. Jadi kalau misalnya nih, aku lagi jalan-jalan di cuaca yang panas. Atau mungkin yang, ternyata di HP, wow 45 derajat Celcius. Nah, Lagi aku pergi kemana 45? Mekah. Oh, Mekah. Oh Ya, ya, nggak bisa amin. ngomong guys. Amin. Nah, itu kayak ngerasa wajahnya kering gitu kan. Lah itu kita bisa semprot. Habis itu di ruangan ber-AC seharian kita ngantor di depan komputer, habis itu ada AC terus kulitnya Kering. ngerasa kering, Iya. semprot. Oke. Nah, menurutku face mist itu lebih ke formulanya seperti itu. Formulanya Menyegarkan. untuk menyegarkan. Kerasa kayak gatal, kering segala macam, semprot. Oke. Jadi, kapanpun mau disemprot dengan kondisi wajah yang kayak ngerasa kering, silahkan. Kalau formulanya face mist menurutku seperti itu. Bukan yang untuk preparation untuk yang make up kayak kita kebutuhan kita untuk make up wedding. Menurutku kalau untuk face mist kurang gong, Oke, kurang ngono ya. nampol Oke, ya. gitu. Nah, kalau memang kalian butuhnya adalah untuk skin preparation awal mulai make up, apalagi make upnya tuh make up yang untuk full seharian, yang harapanmu itu kalau pakai produk yang disemprot itu bisa membuat lebih nempel make upnya, di atasnya levelnya face mist. Apa itu? Contohnya serum spray atau priming water spray. Oke. Jadi ada tekstur yang kedua atau formula yang kedua produk semprot-semprot, judulnya adalah serum spray. Aku akan bahas dulu serum spray, Wak. Oke. Nah, kalau serum spray banyak di pasaran, banyak Iya. banget. Yang base-nya dia tuh kalau serum spray, ya namanya serum spray, pasti ada 2 formula di sini. Satu ada serum base-nya oil, satunya only water aja, kayak only air aja. Yang dia terpisah formulanya. Yang kalau kita mau pakai harus kita shake dulu. Shake dulu. Harus di shake dulu, nyampur, ya kan, baru disemprot. Tapi lagi-lagi, wah, nah ya kan. Nah, karena formulanya dia ada minyaknya, pasti kalau kamu semprot ngerasa nggak sih kalau jadi wajahmu tuh kayak lagi ada licin-licinnya? Yes, Karena betul. ada minyaknya. Nah, kalau untuk di make up wedding, kalau udah pegang produk yang ada oilnya seperti ini, aku selalu skip di area-area yang berminyak parah. Contohnya di hidung. Di zone. Nah, jadi kalau teman-teman nanti misal, oh iya mbak, aku pakainya serum spray nih, brandnya bebas, terserah. Ya kalau masukanku atau saranku adalah hindari di bagian yang kulitnya berminyak. Berminyak berarti gini ya? Ya, ditutup seperti itu. Nah, kalau disemprot, ternyata kan dia kayak ada formula yang minyak di atasnya. Ya, betul. Yang kalau misalnya nanti kan kadang ada kan mua yang nge-review atau mua yang
Kalau kamu semprot yang ada minyaknya, habis itu kamu taruhin lagi skin prep selanjutnya kayak serum atau moisturizer, ya bagaimana akan meresap, kayak nanti kayak nggak berfungsi karena ada lapisan minyak. Nah, Ya. kalau memang kamu mau nanti setelah ini serum sudah ditimpa serum atau moisturizer, kan ini sudah licin kayak gini nih. Ya. Kalau misalnya mau ditimpa serum, kamu takut serumnya nggak bisa nyerap ke dalam, kamu harus ada alat, Wak. Contohnya Oh, adalah cooler wajah. cooler wajah. Cooler wajah itu difungsikan untuk membantu penyerapan produk yang ditempel di atas media yang sudah ada lapisan oilnya. Menurutku itu akan bisa lebih masuk. Betul, 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 Nah, jadi betul. kalau misalnya serum spray karena ada formula yang memang dia meninggalkan bekas minyak, baiknya dipakai setelah moisturizer dan serum. So far so good, oke. Betul. Cuman kita konteksnya mau ditempel complexion. Ya. Kalau ditempel complexion di atasnya formulanya ada minyaknya, bayangin sendiri. Complexion ditempel di atas yang ada minyaknya. Dia Berarti nggak akan bisa awet. Bener. Alias akan luntur. make upnya, kompleksnya pasti nempelnya nggak kuat. Iya. Karena konteksnya kita untuk make up yang high cover, bukan untuk yang daily make up, bukan make up yang tipis. Jadi makanya untuk serum spray ini, kalau di kita para MUA yang untuk pengantin make up tendaan gitu ya, itu aku semprotnya justru di awal sebelum serum dan moisturizer. Tapi nanti kalau misalnya serum atau moisturizernya memang kamu takut gak bisa menyerap sempurna, wajib banget pakai cooler. Ya. Tapi kalau nggak mau repot, nggak mau repot, apa namanya, wah kok kayaknya repot sih harus pakai cooler, harus pakai segala macam. Ada produk yang tidak ada minyak Kandungan di atas. oilnya. Bener. Ada produk yang tidak ada kandungan oilnya yang dia bisa dipakai untuk skin preparation di awal. Contohnya? Yaitu contohnya priming water spray. Oke. Nah, sebenarnya setiap produk itu kan sudah ada tulisannya. Setiap produk sudah ada tulisannya. Tapi kadang kita tuh nggak baca. Oke. Bukan males ya, tapi nggak baca. Nah, sebenarnya kalau yang produk ada tulisannya priming water spray, primer kan sebenarnya ada yang gel, ada yang krim. Betul. Ya kan, Wak? Nah, primer, gel, dan krim itu ternyata bisa diformulakan cair. Jadi dikemas seperti ini, priming water spray yang disemprot. Yang karena dia memang tulisannya primer, ya fungsinya pasti untuk primer di awal. Dan karena dia ternyata spesifik formulanya, nah berarti, nah kalau misalnya kayak contoh yang warnanya apa iki, hijau ndokasen apa biru ngene iki? Itu biru muda. Nah, biru Biru muda. langit, biru langit. Biru langit. Ya. Ini dia ternyata formulanya untuk normal to oily. Ya. Ya, untuk normal to oily. Ya. Kalau yang kuning ini dia buat normal oily, Oily. acne, jerawatan. Oh, bisa. Bisa, Oh, ada bisa tulisannya. dia. Oke. Heeh. Lah, terus kalau yang pink ini dia buat normal to dry skin. Berarti dia so far memang untuk primer, tapi dibikin watery atau air yang dia difungsikan untuk formulanya untuk sendiri-sendiri, spesifik gitu loh. Ya. Kulitnya sendiri-sendiri. Oke. Kayak gitu. Terus tujuannya dari ini itu dipakainya untuk beda-beda kulit kan? Beda-beda kulit, tapi tujuannya sama untuk melembabkan. Untuk melembabkan. Tujuannya sama untuk melembabkan. Berarti kalau misalkan pengen satset, pakai ini. Pengen satset dan tidak mikir harus ditutup, pengen satset dan tidak mikir harus di cooler. Oke, oh bisa ini pakai. Ya karena dia bisa ini pakai, Oh, karena bisa dia lebih tidak ada kandungan oil di atasnya. Ya, betul. Jadi tidak beresiko meninggalkan atau membentuk lapisan baru yang tadi dikhawatirkan. Kalau ada lapisan baru tuh tidak bisa meresap. Oke, gitu tapi loh. kalau misalkan kita nggak punya cooler hammer, pakai kipas bisa? Yes, pakai kipas bisa. Karena tekstur dari produknya masih water based, masih air, ya dia kalau pakai kipas pasti dia akan kering. Oke. Tapi ada tapinya. Kalau produk yang tadi kayak ada oilnya di kipas, kan oilnya tidak bisa kering toh, Wak. Iya, oil kan nggak bisa hilang dari kipas, Lah Wak. ya makanya itu. Makanya kalau Oh. misalnya kamu memang ada alat yang kayak setrika wajah yang bisa cooler wajah, nah itu kalau kamu mau pakai ini bisa banget. Tapi nih, kan kita udah ngomongin tentang face mist, serum spray, dan priming spray, ya kan? Kalau misalkan dilihat, aku mau tahu urutannya. Urutan pemakaian. Yes, untuk kulit kering gimana? Oh. Untuk kulit berminyak gimana? Untuk kulit
apa namanya? Perawatan dokter. Perawatan dokter. Ya, kulit perawatan dokter itu penanganannya khusus. Bukan begitu Ibu Dian? Ya kan? Yes. Benar. Jangan harap kulit perawatan dokter kok gampangkan ya. Tapi Di sana dia udah konsultasi loh, kemarin kita diskusi. Betul. Nampol nggak? Nampol guys. Ternyata kulit perawatan dokter itu lebih spesifik penanganannya ya Wak ya. Kalau misalkan lagi ngelupas gimana, terlalu berminyak gimana gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari produk ketiga ini yang udah kita omongin nih. Ya kan, urutan yang paling bener gimana nih? Sekarang kalau kita kan karena kita konteksnya sebagai MUA. MUA yang kita makeupnya high cover dan untuk makeup seharian yang bukan makeup daily makeup gitu ya. Ini aku tekankan dulu. Biar pemahaman kita sama. Betul. Kita bukan untuk daily makeup tapi untuk makeup yang memang untuk wedding. Betul. Gitu ya, untuk acara yang full day. Nah, kalau untuk acara yang full day, satu face mist aku nggak pakai dulu. Jelas. Aku skip dulu ini. Aku akan pakai priming water spray atau serum spray. Tapi kalau nanti ketemunya kulit perawatan dokter. Kulit perawatan dokter itu kulitnya biasanya licin. Betul. Produksi minyaknya berlebih, gampang keringetan, ya kan? Nah, kalau aku ketemu kulit perawatan dokter, aku tidak pernah pakai serum spray atau priming water spray. Tidak pernah. Aku selalu skip. Kenapa? Base-nya dia kulitnya sudah berminyak. Kalau aku tambahin minyak, aku tambahin kelembapan, over kelembapan. Betul. Berarti balik lagi ya, kalau misalkan kita mau ngomongin makeup awet dan enggaknya, kita harus emang bener-bener paham produk. Iya kan, dari awal Pondy berdiri ya Mbak. Step awal banget kan? Step awal banget. Ini tuh kayak pengetahuan awal. Ya kan, ibaratnya kayak mau meletek jadi MUA tuh harus paham betul nih. Masalah face mist, serum spray, sama ini, priming water spray. Tiba-tiba entah lidahnya di mana. Enggak, ini ada aksen-aksennya. Serum spray, priming spray, and then this one, what is that? Face mist. Yes, kau. Kan gitu. Sabar. Kan tadi kan kita ngomongin ini. Untuk step misalkan nih, kadang ada penonton nih yang nggak ngerti. Kak, karena sama-sama disemprot-semprot, ya kan? Step-stepnya. Untuk kulit kering. Kalau kamu udah ketemu produk yang spesifik, contohnya priming water spray, kita nggak nyebutin brand ya, Wak. Kita hanya nyebutin judul dari produknya. Betul. Kalau kamu udah ketemu produk yang spesifik, contohnya priming water spray, produk ini dia spesifik. Jadi kalau misalnya kamu ketemu kulit kering, kulit normal to oily, kamu bisa semprot sesuai dengan spesifik produknya dia. Contohnya, ternyata kulitnya klienku normal to dry skin. Ya udah, karena formulanya dia spesifik, ada judulnya normal to dry skin, for normal to dry skin. Ya udah, aku pilih produk yang normal to dry skin. Aku semprot. Semprot ya secukupnya aja, tidak terlalu basah karena produknya sudah dispesifikkan untuk kulit yang kering. Tapi ketika kita ketemu satu produk untuk semua jenis kulit, satu produk untuk semua jenis kulit, produknya nggak spesifik. Berarti kan kita sendiri harus atur bagaimana pemakaiannya. Nah, dan karena ternyata produk yang kita pegang ini ada oilnya di atas, ya aku akan atur pemakaiannya satu dengan tidak dikenakan di bagian yang berminyak. Yang kedua, kalau untuk kulit kering aku akan lebih banyak, kalau untuk kulit normal sedikit berminyak aku akan kurangi. Ya. Bener banget. Jadi produk-produk ini tuh bisa dipakai untuk semua jenis occasion kulit. Betul. Ya kan? Tinggal menyesuaikan dengan kadar kebutuhannya. Kalau misalkan kulitnya kering banget, kalian bisa pakai priming water yang memang diformulakan untuk kulit kering. Kalau misalkan untuk yang kulitnya berminyak parah, bisa pakai yang untuk oily. Normal to oily. Ya, tapi kalau misalkan kalian pengen pakai yang namanya serum spray, itu kalian juga harus ngeliatin jenis kulit kalian masing-masing. Kalau misalkan tadi Mbak Dian mengatakan untuk occasion tertentu kayak makeup wedding, memang penanganannya itu agak khusus. Ya kan? Tapi kalau untuk daily make up, which is disemprot ini pun mau dipakai sebagai primer doang udah beli sendiri sat-sat. Bener. Baik sebelum pakai serum moisturizer masih baik dipakai setelah serum moisturizer serum spray itu juga masih Bahkan dia kalau untuk yang kayak daily makeup dipakai hanya berdiri sendiri bisa. Dia betul. Difungsikan sebagai primer, dia bisa banget kalau untuk yang makeup daily. Tapi kalau konteksnya untuk makeup wedding yang kita pakai untuk seharian dan foundationnya sedikit lebih cover dibandingkan makeup daily, tidak bisa kita pakai hanya untuk berdiri sendiri atau single
single primer atau single skin preparation nggak bisa. Nggak bisa ya. Gitu, iya. Jadi emang didasarkan sama occasion ya. Betul. Dan kalau misalkan untuk makeup daily pun, untuk makeup harian, teman-teman kalau misalkan mau pakai ini dan supaya look makeupnya jauh lebih kayak apa namanya, lebih dewy, Iya. lebih kelihatan kompleksinya sehat, itu bisa dipakai. Yes, kalau ini lebih ke orang-orang yang kulitnya bertekstur. Oh gitu. Ya kan, pasti Oke. akan lebih kelihatan lebih sedikit tertutup teksturnya, kayak Ya, mungkin ya. yang lagi geradakan atau mungkin yang benar-benar wajahnya bertekstur. Ya, Jadi ketika oke. disemprot ini akan lebih meminimalisir dari tekstur wajah yang kelihatan. Oke. Gitu. Oke. Nah, tapi jangan harap di produk priming water spray dan serum spray, jangan harap teman-teman pakai ini bisa untuk mengunci makeup. No. Ya, karena No. kadang orang-orang itu memfungsikan serum spray juga untuk dipakai untuk terakhir makeup. Kayak setting spray ya berarti Kayak ya? setting spray. Padahal kan serum spray sama setting spray itu beda. Oh, beda banget, formulanya aja beda banget. Kebutuhan hasil akhir dari look makeup ketika kita semprot setting spray yang dia finishnya ada yang dewy, ada yang satin kan beda-beda juga nanti Ya, hasil betul, akhirnya. betul. Kayak gitu. Oke. Kalau setting spray itu nanti lebih ke bisa mengubah finish makeup kita. Heeh. Di samping mengunci makeup juga dia bisa mengubah hasil akhir finish makeupnya kita. Misal kok ternyata makeupnya ngedempul, ketika aku semprot pakai yang glow, setting spray yang glow, dia akan langsung ngeglow. Oh iya. Dia akan langsung Lebih flow, melt gitu yes, ya. gitu. Kalau serum spray dan priming water spray, ya memang dia hanya difungsikan untuk melembabkan kulit di awal, bukan untuk mengunci makeup. Dan sama juga, menurutku setting spray tidak bisa dipakai untuk di awal makeup yang kita cari fungsi kelembapannya, nggak bisa. Karena formulanya dia bukan untuk melembabkan kulit. Ya, bener. Iya kan? Namanya juga setting spray dan serum spray. Heeh. Kata depannya dia udah beda Beda. ya. Setting dan serum. Serum Iya. itu kan mengandung skincare. Di Iya. mana itu kan untuk skin prep yang pertama kali. Yes. Skin preparation. Kalau setting Betul. spray itu kan diformulasikan untuk Mengunci ngelok makeup. Betul. Apalagi kalau setting spray matte bisa dipakai di awal makeup, fix. Kalian kemakan iklan. Hah, betul. Betul banget. Padahal kalau misalkan kulit yang berminyak parah, sebenarnya penanganannya itu adalah pertama dari skin prep-nya itu paling bagus itu dipakai ketika kalian harus memakaikan ini loh skin prep yang dia bisa ngontrol minyak. Iya, betul. Ya kan? Kayak misalkan pertama kalau misalkan kita ngomongin priming water, pakai yang khusus untuk kulit berminyak. Itu betul. pertama. Yes. Terus untuk serumnya, kalian boleh pakai, tapi lihat dulu kadar Kondisi, minyak yang terkandung betul. kulit mukanya itu seperti gimana. Betul. Kalau misalkan kulit mukanya itu bener-bener over oily, nggak dan usah kita pakai make up wedding yang dimana foundationnya itu tebel banget, High cover. itu nggak bisa ya guys ya. Karena bisa. itu malah justru ngebikin make upnya itu makin melt, Iya. makin ditambahin benyek, ya kan? Jadinya Nempelnya nggak kuat. awet. Betul. Bener kan? Betul. Oke. Terus habis itu berarti kalau misalkan matte habis kena priming water matte, kalian bisa lihat dulu tekstur mukanya. Iya. Kalau misalkan pori-porinya besar, itu bisa dikasih primer yang pore blurring. Yes, betul. Bukan begitu? Betul. Nah, barulah masuk ke bagian foundation. Habis itu baru ditutup pakai setting spray yang matte. Benar. Jadi semua produk kan saling melengkapi kan, tentunya Benar. seperti itu. Nah, kalau kita sudah paham formulanya ini untuk apa, nanti pemakaiannya akan jauh lebih pas, seperti itu. Jadi, jangan kemakan iklan lagi. Ya, jangan kemakan iklan lagi kalau memang dia untuk melembabkan kulit di awal, bukan untuk mengunci makeup. Dan kalau produk untuk mengunci makeup, bukan untuk melembabkan kulit di awal. Yes, betul. Oke, sekarang kita naik ke setting spray. Yes. Nah, kita udah bahas nih perbedaan face mist, priming water spray, dan serum spray. Serum spray ini ada minyaknya, udah aku kasih tahu cara pemakaiannya seperti apa. Ya. BTW sebelum kita ke situ, pernah nemuin nggak? Astagfirullahalazim. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak Iya. apa-apa. Pernah nemuin nggak priming water spray, primer yang bentuknya cair, selain brand ini? Pernah nemuin nggak? Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Aku kok kalau ngulik produk priming water spray selain brand ini kok belum nemu ya. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman
dan brand ini tuh dia punya priming water spray dan dia punya setting spray. Jangan dibalik-balik. Ya, Ya kan? bener Iya, banget. dia punya setting spray, dia punya priming water spray. Iya. Mbok dibaca. Emang kalau misalkan pakai priming water spray itu untuk semua jenis kulit kan? Iya, tinggal Tergantung kan lagi spesifik kan, dia. spesifik Spesifik kan. tinggal Sebenarnya- pilih. Sebenarnya brand ini tuh udah bagus loh, Mbak. Iya, Karena dia tuh kayak ngasih solusi untuk tipe-tipe kulit. lebih spesifik. Lebih spesifik kan? Ya, Mm-mm. cuman karena dia tuh lebih spesifik, kalau kita misalnya mau belanja kayak harus beli ketiganya karena biar komplit. Ya, kalau Kalau- jadi MUA loh ya guys. Ya, bener. Kalau untuk daily make up itu udah Ya, beda cerita. beda Karena cerita. karena sekali lagi ya ditekankan dan digarisbawahi ya. Daily make up dan make up wedding Oh, beda khususnya, banget. apalagi make up wedding tendaan, itu pertama skin prep-nya beda, complexionnya juga beda, Benar. racikan foundationnya juga beda. Bener banget. Kan nggak mungkin kan kita daily make up tiba-tiba pakai foundation cor beton. Ya gak mungkin. Buat apa? Dia paling jenengan badhe tindak pundi, Mbak? Kok namanya lu ngonang di? main ke mall foundationnya cor beton. Apa rak tambah nerok-nerok iku rek. Nerok. Cek ku wandel make up. Iya. Engko mari mlaku nang mall. Oh, wandele rek. Meh lapo bocah iki nang kene. Ngono to. Ya kan, sepenting itu paham produk kan. Betul. Sepenting itu paham produk. Nah, sekarang kita naik level lagi ke setting spray. Wah, ini kalau setting spray itu produknya banyak banget brand yang dia mengeluarkan setting spray. Banyak banget brand ya. Langsung samsi. Di depan kita ini ada dari yang 12. 60 ribuan sampai Ratusan lumayan. ribu. Oh, enggak ada ya, Sweet Ewu ya. 60.000 enggak ada. Raono Ini ya kan iki di ya. atas 100.000 Oh iya deh, wes. Mbak. 100 ribuan sampai lumayan ya, ada jutaan di situ ya. This one pricey, so Yes. pricey. Nah, semua ini dikategorikan sebagai setting spray. Dan kalau menurutku setting spray itu yang bisa mengubah hasil akhir make up kita sesuai dengan formulanya dia. Hasil akhirnya apa? Ya. Kalau contoh satin, berarti dia akan membuat hasil make up kita ketika setelah disemprot akan lebih satin. Dia glow. Ketika aku semprot, ya dia akan mengubah look make up kita yang mungkin tadinya karena high cover, karena bedaknya udah padat, ketika aku semprot yang glow, dia akan berubah menjadi glow. Ya. Kalau yang ternyata kulitnya sudah mulai berminyak, mulai sudah keringetan, aku semprot pakai setting spray yang matte, dia akan membuat kulitnya menjadi matte. Betul. Karena formulanya dia masing-masing, ya kan? Nah, namanya setting spray, berarti ini yang untuk ngelock make up. Berarti ini yang untuk mengunci make up setelah kita pakaikan complexion. Yes. Ya kan? Berarti produk ini kalau versi aku tidak dipakai untuk di awal make up sebelum complexion. Ya. Nah, tinggal kita kebutuhannya seperti apa. Kalau produk ini yang untuk membuat make up awet, bener. Betul. Tinggal make up awetnya, kondisi kulitnya seperti apa. Iya, bener banget. Iya Jadi kan? setting spray itu tidak berpegang teguh secara sendiri. Betul. Jadi dilihat lagi guys, setting spray itu memang salah satu penunjang make up Betul. supaya make upnya makin tambah awet. Betul. Tapi di balik itu semua bukan cuma setting spray doang kuncinya. Betul. Jadi jangan pernah berharap kepada setting spray. Tapi kalian harus lihat dulu. Pertama, kondisi kulit muka. Iya. Kedua, Complexionnya. skin prep-nya seperti Betul. apa. Ketiga, complexion yang kalian pakai. Betul. Dan keempat, ketika kalian ngaplikasiin bedak taburnya gimana? Udah kita kulik Udah kita kemarin. kulik. Bedak padat akan coming soon kita kulik, Akan bener kita kan? kulik Nah, coming soon. terakhir baru kalian set Setting semuanya spray. pakai setting spray. Jadi Betul. setting spray ini adalah alat untuk Pelengkap supaya ngunci complexion kita. Jadi jangan harap, Mbak, aku sudah pakai setting spray. kok make upku nggak awet sih? Bener. Bolak-balik dibilangin kalau dari satu produk itu jangan harap satu produk itu bisa membuat make upnya awet. Kalau mau make upnya awet, semuanya berkesinambungan. Betul. Dari awal produk yang tadi kita semprot sampai terakhir yang kita semprot, itu tengah-tengah tuh ada yang kamu aplikasikan yang lain. Gitu. Jadi jangan harap hanya dengan ini kamu bisa awet. Kalau kamu di tengah-tengah tadi dia kamu perhatikan. Nah, tapi karena kita sekarang konteksnya bahasnya setting spray ini nanti sebagai penunjang, kayak Kak Dwi kita dibilang, penunjang atau pelengkap supaya ngunci makeupnya kita di akhir complexion bisa lebih awet. Betul sekali. Gitu. Dan
Karena formulanya ini tuh beda-beda. Ada yang matte, ada yang Satin, dewy, ada yang satin, glowing juga ada yang glowing. Yang itu nanti akan mengubah dari look make up setelah kita semprot. Nah, tinggal kamu butuh yang mana. Ya. Tinggal kondisi kulit dari pengantinmu seperti apa. Ya. Kalau sekarang kulitnya pengantinmu, maaf ya, agak bertekstur, berarti kan cocoknya mesti yang satin atau enggak yang glow. Ya kan? Betul. Gitu, jangan sampai makeup kulitnya bertekstur parah, kamu semprot yang matte, tambah teksturnya makin kelihatan. Yes, cuy. Iya kan? Jadi harus disemprot yang glow. Dan fun fact-nya adalah kalau kamu semprot produk yang glow seperti ini, kalau nanti pengantinmu harus keluar ruangan atau outdoor, tipsnya adalah jangan sampai dipakai berkali-kali. Jangan sampai dipakai sampai kamu 3 kali. Kayak misal bedak tabur semprot, bedak padat semprot, terakhir banget makeup semprot dengan tekstur yang glow atau satin. Wassalam nggak sih, Kak? Betul. Pasti akan lebih banyak banget nggak sih, Betul, Kak? Karena iya. 3 kali semprot, Iya. ya kan? Ya kan? Jadi kalau mau ngejar flawlessnya, kamu harus sekali semprot doang. Tinggal terakhir nanti kebutuhan kulitnya dia apa. Ya. Jangan terlalu banyak juga buat nyemprot-nyemprot yang produk yang belum tentu cocok dengan kulitnya dia. Ya, bener banget. Gitu Nah, sih. kadang itu kaprahnya orang-orang tuh kayak masih bergantung pada yang namanya setting Setting spray. spray. Nah, tapi itu bisa disesuaikan. Bener kata Mbak Dian tadi. Kalau misalkan kalian pengen finishnya yang bener-bener basah banget, bener-bener glowing, kelihatan becek, itu kalian bisa pakai yang glow. Benar. Ya, tapi balik lagi tergantung occasion kalian masing-masing. Sama jenis kulitnya. Betul. Kalian pengen apa? Betul. Yaitu yang dipakai. Iya. Yaitu awet dan enggaknya, ya kalian bisa nyesuaiin sendiri. Bener. Gitu. Bener. Jadi kalau menurutku di koper teman-teman kalau memang mau senjatanya komplit, kan kalau kita wedding itu kan maunya toolsnya kita komplit, Ya. ya kan? Dan kalau kita wedding kan kita kadang belum paham banget kondisi makeupnya klien kita. Nah, kalau mau aman ya berarti kalian harus punya setting spray yang minimal ada 2 finish di situ. Finish satu matte, satunya dewy atau satin, Ya. ya kan? Nah, kalau nanti ketemunya kulit perawatan dokter, pasti kan kita akan membuat matte di complexion dan di bedak. Karena kan kulitnya perawatan dokter. Berarti kan kita butuh sesuatu yang matte. Kalau butuh sesuatu yang matte, ternyata kulitnya sedikit bertekstur, pasti teksturnya akan kelihatan kan. Karena complexion kita matte. Nah, kalau untuk kulit perawatan dokter yang tadinya semuanya teksturnya sudah kelihatan, aku akan bikin glow dulu biar teksturnya nggak kelihatan. Setelah bedak padat. Ya. Tapi nyemprotnya aku nggak terlalu banyak Ya. karena kulitnya perawatan dokter. Nah, setelah itu kan dia kembali lagi flawless karena setelah matte aku semprot glow. Nah, nanti terakhir selesai complexion, aku nggak akan semprot ini lagi. Tapi aku akan saya pilih setting spray yang finishnya lebih matte. Misalnya ini atau misalnya ini. Aku akan pilih setting spray yang lebih matte untuk kulit perawatan dokter. Di akhir makeup. Karena manfaatnya atau fungsinya di tengah-tengah complexion tadi setelah bedak padat dan untuk terakhir banget selesai makeup, kepentingannya beda. Iya, Kepentinganku beda. Betul banget. Kepentingan yang di tengah tadi aku untuk membuat teksturnya kembali tidak terlihat karena dengan complexionku yang matte. Kalau yang terakhir, kepentinganku adalah mengunci makeup dengan hasil akhir, hasil finishnya yang sesuai dengan jenis kulitnya dia. Nah, itu kan berarti kita harus paham formulanya dan paham jenis kulit. Ya kan? Kalau dengan paham formula dan jenis kulitnya paham, kita nyemprotnya akan lebih pas. Ya, bener banget. Jadi Gitu loh. ngunci dan ngunci. Mm-mm. Oke, setting Kayak spray gitu. udah selesai. Mari kita ke produk Fixing selanjutnya spray. adalah fixing spray. Jadi sebenarnya kalian tuh nggak usah pusing-pusing, ternyata apa sih bedanya fixing spray dan setting spray gitu Yes. ya. Kalau sebenarnya fixing spray ini levelnya jauh lebih di atasnya setting spray menurutku. Karena kalau sekarang aku semprot contohnya salah satu fixing spray. Oke. Kalau aku semprot, dia kayak hairspray. Semprotnya lebih agak lebih strong gitu ya. Oke. Dan ternyata finishnya mereka kalau dibandingkan setting spray yang sebelumnya, finishnya dia tuh lebih kenceng, kayak lebih kayak ya kan? Wow. Kayak ada lengket parahnya, Iya. kayak ada lapisan yang makin tebel. Ini lurus begini. Tuh ini nih. Tuh. Tuh. Bulu mata buat nempelin. Ini aja nih kelihatan nih. Tuh. Nah, Tuh, Bay, lihat ya, Bay. ya. Tolong kelem, tolong. Lengket, nggak bisa hilang.
Oh, kalau ini nggak Nggak bisa, bisa harus karena kulit ya. nggak, karena ini kan dia udah kering. Dia udah Jadi kalau kering. formulanya tipe ya bisa kayak kue. Ikhlas. Iya. Jadi Oh, belum di bredel. wah, kue anyar toh. Masih baru. Jadi baru. jadi formula menurutku ya, formula dari fixing spray ini dia lebih strong, lebih kuat untuk mengunci make up yang kalau kamu emang kepentingannya untuk benar-benar mengunci make up yang kuat ya kalian bisa lari ke fixing spray. Oke. Nah, karena fixing spray dia teksturnya lebih kelihatan lebih tebel, istilahnya lebih lapisannya tuh lebih berat daripada yang formula sebelumnya. Ya oke, berarti pasti dia untuk mengunci makeup dan pasti tidak bisa dipakai di awal makeup. Ini pasti. Nggak bisa. Ini pasti udah Nggak bisa. kunci, ya Jadi kan? fixing spray ini dipakai di akhir aja supaya Selalu. makeup kalian semuanya tuh nyatu, nempel, kekunci. Betul, kekunci. Yang dia ternyata fixing spray itu punya formula yang beda-beda. Balik lagi sesuai dengan jenis kulit. Yang kalau kayak contoh punyanya brand satu ini, kalau disemprot dia tidak akan se-strong yang ini tadi, yang aku semprot di awal. Dia kayak cuman mengembalikan kelembapan, dia lengketnya nggak terlalu, dan dia matte-nya nggak terlalu. Berarti kan dia untuk mengunci makeup tapi dengan kondisi kulit yang normal. Kondisi kulit yang tidak perlu matte-nya tinggi. Tapi secara bau tetap beda ya? Beda. Maksudnya kayak fixing spray, setting spray. Beda. Fixing spray tuh kayak lebih strong gitu loh. Iya, benar beda. Jadi kalau menurutku sejatinya fixing spray adalah setting spray. Hanya formulanya lebih dikuatin lagi. Nah, kalau emang kalian butuh yang strong banget untuk mengunci makeup seharian, bisa banget pakai fixing spray. Tapi kalau misalnya Mbak, aku udah punya fixing spray, tapi pemakaiannya masih bingung, aplikasi di punggung tangan dulu atau aplikasi di kulitnya kita dulu sebelum ke klien. Betul, di trial and error dulu. Karena tekstur dari fixing spray itu ternyata beda-beda banget. Benar. Tadi yang kayak lem nih sekarang nih nggak ada kayak tadi. Nggak ada tuh. Kan cuma kayak ngehydrate, kayak formulanya ringan, lebih ringan. Tapi dia bisa mengunci makeup karena dia judulnya adalah fixing spray. Ya kan? Banyak banget produknya. Banyak banget produk fixing spray. Nah jadi, ini kalau ini matte. Kalau ini dia matte, ya berarti dia finishnya akan lebih matte hasil akhirnya. Kayak eyeliner juga digesek nggak hilang ya? Nah sekarang, wes nih ketemu berarti ini ya jelas ya kalau fixing spray tidak akan pernah bisa dipakai untuk melembabkan kulit di awal karena pasti dia akan meninggalkan lapisan yang lebih tebel di atasnya. Bener, karena dari segi tekstur kelihatan fixing spray sama setting spray is very different. Yes, benar. Yes, girl. The last, this one. Ini apa? Ini adalah Make It Happen Retouch Spray. Yes. Jadi kalau misalkan ini dipakai itu bukan terakhir, justru dipakai ketika retouch. Ya kan? Karena si Make It Happen Spray ini tuh formulanya tuh kayak misalkan kalian kondisi kulit mukanya itu berminyak parah. Sebelum retouch kalian bisa spray ini supaya kandungan minyaknya yang ada di kulit muka itu jadi hilang. Pernah pakai? Pernah. Ajarin tipsnya caranya pakai ini. Oke, jadi gini, kalau aku biasanya kalau misalkan pas mau retouch, aku nggak ngeliatin brandnya ya. Ya, kondisi kulit muka klien itu aku berminyak parah ya. Aku tuh semprot ini. Nah, oke, semprot dulu di wajah. Di muka ya. Ini semprot. Sorry, ini bukan minyak, glowing. Itu ya. Perawatan, Wak. Ya, Wak. Misalkan ini kulitnya berminyak ya, Wak. Di shake dulu ya, sesuatu hal yang ada bunyinya kletek-kletek gini, ini harus ada shake-nya. Karena emang dia fungsinya untuk melarutkan semuanya. Ya. Mencampur. Dan rata-rata bagian kayak semprot-semprot kayak gini, yang dia matte itu pasti ada bener lagi. Kletek-kleteknya. Ya kan? Ya kan? Bener nggak? Yang ada bagian matte pasti ada kletek-kleteknya. Karena dia mungkin ada formula yang memang harus di-shake dulu ya. Betul. Nah, kayak dan gini. Dan berarti terus semprotnya jauh. Semprotnya jauh. Takutnya kalau misalkan terlalu deket, itu nanti dia akan jadi pulau. Oh, ya, butirannya tuh besar-besar, jadi malah berpulau. Takutnya gitu. Tapi kan case-nya setiap kulit muka orang beda-beda. Jadi balik lagi ke setiap kulit muka orang beda-beda jenisnya. Terus gitu. Kalau pulaunya bisa dijual, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, jadi gini ya. Memang lu Sal. Enggak. Gini nih.
kalian lihat dulu. Jadi setiap kali semprot-semprot harus dilihat semprotannya. Spraynya seperti apa? Ya, jangan langsung ke klien gini, jangan kedekatan. Tapi kamu coba dulu dipikir, oh ternyata segini. Nah, baru kamu kira-kira jaraknya. Oh, jadi tuh kita ambil butirannya doang, dan kira-kira butirannya seberapa itu jaraknya. Ya, gitu. nah kalau udah habis semprot kayak gini, kalian bisa kipas sampai kering. Sampai kering. Nanti Terus? lama kelamaan, yang shining di bagian T-zone itu dia akan hilang. Matte. Jadi matte. Oke. Nah, setelah Terus? jadi matte, baru kalian masuk ke retouch. Gitu. Retouchnya biasanya kalau misalkan masih ada shiningnya sedikit, kalian bisa tap, puff sama tisu dilapis. Puff sama tisu dilapis, diambil dulu ditap-tapin. shiningnya, ya. Oke. Baru kalian retouch bagian mana yang perlu ditambal pakai foundation atau kalian dengan bisa compact powder Ya. atau loose powder. Betul ya. banget, Jadi kayak kalau gitu. berarti itu fungsinya untuk membuat make it happen retouch spray. Ini tuh satset. Oke. Ya, jadi aku nggak ngerti jenis formulanya itu apa sebenarnya. Tapi memang ketika ini dipakai untuk kulit yang berminyak, Dia bisa. biasanya aku retouch untuk pengantin-pengantinku yang kulitnya berminyak ini bisa banget. Dan ini cepet banget kerjanya. I don't know why. Karena aku bukan bukan apoteker, tapi bukan orang yang paham tentang kandungan-kandungan bahan aktifnya itu apa-apa gitu. Cuman kita di sini ngobrolinnya berdasarkan pengalaman dan gitu. berdasarkan tekstur ketika kita semprot-semprot tadi. Berarti sekarang menurutku kesimpulannya gini, semakin berkembang dunia kosmetik, semakin banyak banget diversifikasi produk atau macam-macam dari produknya. Semakin berkembang, formulanya beda-beda, makin berkembang. Kalau kita tidak aware tentang perkembangan produk ini, ya kita akan ketinggalan. Kita akan ya udah aplikasinya asal aja, dan ternyata sekarang dulu zaman tahun 2016 kan tidak ada seperti ini. Nggak ada, Wak. Nggak ada. Ya kan? Iya. Dan Adanya apa? Kamu tahu nggak? Dikompres es batu. Nah, kan. Dan sekarang semakin ke sini semua produk itu sudah semakin terspesifik, sudah semakin spesifik kegunaannya, ini untuk ini untuk ini. Yang kalau kita nggak pahami formulanya asal apply, ya tidak akan pas. Nah, makanya kalau saranku sih satu ya, kita sebagai MUA skill kita oke, tapi pengetahuan produk kita harus oke. Iya, betul. Ya kan? Nah, dengan apa ya? Salah satunya nonton podcastnya kita. Benar. Oke, nah kita akan kasih giveaway yuk sekali-kali yuk. Boleh, Buat tapi closing ya. Oke, tapi jangan lupa ya. Ya, syaratnya Like, comment, subscribe, and share. Share. Lagi, follow Instagramnya kita, Dianita Mua, dan Dwiki Max. follow Instagram, like, Betul. comment, subscribe, Betul. laporan ke kita. Caranya laporannya gampang. Apa tuh? Upload di Instastory, tag ke tag kita berdua. Betul. Tag kita berdua, buktiin kalau udah like, udah komen, udah subscribe, udah follow kita berdua, buktiin dengan di story dan tag kita berdua. Bener. Nanti aku akan pilih 3 orang deh, aku kasih produk dari Silia. Oke. Karena bestie kita. Iya benar. Nanti aku akan kirim produknya Silia gratis. Ada beberapa produk Silia yang nanti aku akan kasih ke teman-teman. Aku akan kirim ke alamat teman-teman. Gitu ya. Jadi semoga tadi pembahasan produk semprot-semprot kita bermanfaat. Ternyata ada banyak banget produk yang disemprot yang formulanya beda-beda. Dengan tadi kita udah sharing aku sama Kak Dwiki, ya harapanku bisa membuat pengetahuan para MUA yang nonton podcastku ini tentang produk yang disemprot bisa makin terbuka pikirannya. Gak ada salahnya untuk kita ngebagi ilmu ke kalian, guys. Bener. Karena kita sebenarnya tidak takut kalau misalkan ini gimana, enggak. Karena rezeki kita jalannya udah ada yang ngatur. Betul sekali. Dan kalau teman-teman ngerasa podcast ini bermanfaat buat teman-teman, yuk di-subscribe, yuk di-share ke teman-teman yang lain biar kita tuh makin semangat terus bikin video seperti ini. Bener banget. Biar kita makin semangat nge-share pengetahuan tentang produk, atau mungkin kalau teman-teman mau dibahas apa, boleh banget komen di bawah. Oke. Ya, kita akan bahas apa lagi, boleh banget komen di bawah. Oke, warga Pondi yang udah selalu setia nonton podcastku, terima kasih sekali. Semoga kali ini sharing ilmu kita bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa selalu tonton terus Pondi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di next episode. Bye.